warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Puji Hastuti, guru SMK Negeri 7 Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Lomba Literasi dan Numerasi Sekaresidenan Surakarta dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PGRI Sasawaraya bersama Hafex dan Guru Inovatif. Di video ini, saya akan menyampaikan ide atau inovasi tentang pembelajaran blended learning. Sebelumnya, saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu blended learning. Mungkin kita semua tidak asing dengan istilah pembelajaran blended learning ini, terutama semenjak adanya pandemi COVID-19, di mana guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai penyampaian model pengajaran dan gaya pembelajaran serta adanya komunikasi terbuka antara guru dan murid. Mungkin saat ini masih ada miskonsepsi tentang pembelajaran blended learning ini, di mana blended learning dianggap sebagai pembelajaran campuran menggunakan mode daring dan luring yang dipadukan, namun aktivitas yang dilakukan tidak berbeda sama sekali. Misalnya, pada saat pembelajaran daring, guru memberikan materi, menugaskan, dan juga membahas tugas yang diberikan. Kemudian pada saat luring, aktivitas yang dilakukan tetap sama saja, yaitu pemberian materi, pemberian tugas, dan juga pembahasan. Nah, yang saya sebutkan tadi bukanlah yang dimaksud dengan blended learning. Blended learning ini merupakan penggabungan dari aktivitas sinkronus dan asinkronus pada saat pembelajaran. Di mana pada saat sinkronus, guru dan murid bertemu secara serempak untuk berdiskusi dan menjalin komunikasi bersama. Sedangkan saat asinkronus, siswa cukup belajar secara mandiri, baik dengan menggunakan LMS, melihat tayangan video, maupun belajar dari modul yang diberikan oleh guru. Pembelajaran blended learning ini bisa dilakukan menggunakan mode daring saja, luring saja, atau kombinasi antara daring dan luring. Jadi, inti dari pembelajaran blended learning ini adalah memadukan pengalaman belajar siswa, baik secara sinkronus maupun asinkronus, apapun jenis modanya. Nah, dalam video ini saya akan menayangkan tentang pembelajaran blended learning yang saya lakukan bersama siswa saya dalam mata pelajaran Industri Perhotelan di kelas 11, Kompetensi Keahlian Perhotelan SMK Negeri 7 Surakarta. Langsung saja kita simak videonya. Pembelajaran dimulai dengan sesi asinkronus, di mana siswa bisa membuka LMS menggunakan Google Classroom dan diminta untuk melihat link video pembelajaran yang saya lampirkan di sana. Kemudian mereka membuat pertanyaan tentang hal-hal menarik apa saja atau insight apa yang mereka dapatkan dalam video tersebut. Pertanyaan tersebut mereka tulis dalam komentar di LMS yang bisa ditanggapi juga oleh teman-teman yang lain. Pada sesi asinkronus ini, saya juga memberikan tugas berupa refleksi mandiri oleh siswa tentang hal apa yang didapat dari pembelajaran tersebut. Berikut ini adalah contoh video yang saya berikan untuk dipelajari di LMS. Nah, kita akan memulai dari bab 1, yaitu tentang industri perhotelan. Saya minta kalian untuk memperhatikan baik-baik slideshow dan video ini. Kemudian kalau perlu kalian pause di bagian-bagian tertentu yang kalian rasa penting untuk kalian catat. Nah, ini akan kalian butuhkan ketika kalian nanti akan menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang ibu berikan. Oke, kalian siap? Kita akan mulai dari pengertian usaha akomodasi. Ada beberapa pengertian meja dan sebagainya itu. Perabotnya adalah perabot khas orang Jepang. Kemudian ada mes. Mes ini adalah suatu jenis akomodasi yang didirikan oleh suatu instansi, jawatan atau perusahaan untuk karyawan. Selama menyimak video,
Siswa diminta untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang ada di video dan juga menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan nanti ketika pada sesi sinkronus bersama gurunya. Di bagian-bagian tertentu yang kalian rasa penting untuk kalian catat. Nah, ini akan Pada sesi sinkronus, saya membuka pertemuan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan aspirasinya dalam membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan Padlet. Setelah itu, untuk mempersiapkan siswa menerima materi dan berdiskusi, saya memberikan apresiasi juga motivasi dengan mengisi zona emosi. Zona emosi ini dapat diisi dengan menuliskan bagaimana suasana hati siswa saat itu dengan menggunakan Mentimeter. Kemudian saya memaparkan secara singkat materi dan menyajikan permasalahan atau tantangan sebagai pemantik diskusi. Dilanjutkan dengan diskusi tentang hasil belajar mandiri dari LMS. Sementara kalian membuka Padlet dan juga menulis kesempatan kelas yang kalian inginkan, ya saya juga mencoba untuk membuka Google Classroom hasil dari pertanyaan-pertanyaan kalian, dan nanti di Padletnya juga akan tampak di layar apa aja sih kesepakatan kelas dari kalian. Saya kasih contoh ya, misalnya Nadifa menuliskan saling menghargai sesama teman di kelas. Jadi nggak boleh membuli, nggak boleh merendahkan teman yang lain, ya. Tidak boleh melakukan kekerasan. Harus saling menghormati satu sama lain. Contohnya seperti Setelah itu, untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima materi, saya akan memberikan pretest yang terkait dengan materi saat itu, yaitu tentang layanan akomodasi yang ada di Indonesia. Pretest ini menggunakan Mentimeter untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa tentang materi yang akan dibahas. ya kan? Ini saya stop sharing dulu. Tentang usaha penyediaan layanan akomodasi. Ada berbagai jenis usaha penyediaan akomodasi yang sudah kalian simak di YouTube, video YouTube yang saya kirimkan di Google Classroom minggu lalu. Nah, ada beberapa jenis hotel ya. Ada
motel, yaitu motor hotel, kemudian ada apotel atau apartemen hotel, youth hostel dan sebagainya. Ada banyak sekali ternyata akomodasi penginapan di Indonesia ini yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain sesuai dengan manfaat kegunaannya dan juga sesuai dengan letak strategis hotel itu didirikan. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalian melihat nih di Solo ada hotel Aston, ada hotel Alila, ada hotel Sunan, kemudian banyak hotel yang ada di tengah kota. Nah, apakah hotel-hotel tersebut sama dengan hotel yang dibangun, didirikan di pegunungan misalnya, di dekat pantai, di dekat danau, atau juga di tempat di perkotaan yang sangat padat penduduknya? Nah, ada di sini beberapa pertanyaan nih, misalnya apa bedanya homestay sama kontrakan tadi ya? Dari Shivani, terus ada Tereski, fasilitas apa yang ada di Ryokan, dari Sabrina, kenapa di hotel harus dikelompokkan jadi 3 kategori tadi? Terus apa perbedaan bangunan hotel yang ada di gunung dan pantai? Pertanyaan dari Konita Salsabila. Lalu dari Nuryananda Kusuma Hidayah, mengapa bangunan Marina Hotel berada di atas perairan? Fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Marina Hotel? Boat itu kan perahu ya, tel itu hotel. Jadi hotel yang ada di perahu namanya Marina, itu juga nama pantai ya. Jadi ini Pak, ternyata hotel itu nggak selalu semuanya tuh ada di darat loh. Ada hotel yang ngapung, namanya floatel ya, floating hotel. Ada juga yang bentuknya kapsul, ada juga yang bentuknya itu dia masuk ke dalam perahu kayak ini, Marina Hotel. Lalu apartemen dikelompokkan menjadi apa saja? Pertanyaan dari Nurma Aulia Safiranti. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Google Classroom. Kita akan mencoba untuk membahas bersama. Untuk kegiatan hari ini, karena kemarin Bu Asri sudah memberikan tugas project ya, yaitu membuat satu observasi di mana kalian itu akan mengamati nih jenis hotel yang ada di kota kalian. Di sini ada yang tinggal di Karanganyar, ada ya Rachel Silalahi tinggalnya di Karanganyar ya. Nah, kemudian ada juga yang tinggal di kota Solo. Ada Rahmalia Citra itu ada di Solo. Nah, nanti kalian sudah saya bagi kelompok ya minggu lalu. Nah, tugas kalian hari ini adalah mempresentasikan proyek hasil pekerjaan kalian minggu lalu bersama kelompok masing-masing untuk disampaikan di sini. Ya, saat ini teman kalian Rachel dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyeknya. Oke, silakan Rachel. Bisa terlihat ya semuanya teman-teman? Kelihatan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, atau mau menanggapi hasil presentasi Rachel. Jadi yang pertama ada hotel Jawa Dipa Karanganyar. Itu termasuk jenis hotel apa? Itu adalah hotel berbintang 3 yang memiliki fasilitas menarik. Nah, itu ada alamatnya sendiri. Kalau kalian mau berkunjung ke sana, boleh juga. Terus itu, jadi di hotelnya nyaman, bersih dan rapi pastinya ya. Terus pelayanannya ramah, lokasi strategis, harga terjangkau. Oke, Fugi, apa pendapat kamu tentang yang dipresentasiin sama Rachel tadi? Salah satunya ada Hotel Jawa Dwipa, ada restonya juga. Sudah pernah ke sana kan? Itu salah ketik Bu, yang sudah itu soal yang di presentasi yang tadi Bu, bukan Rahel ini. Ya, yang menurutku pendapatku itu tentang Hotel Jawa Dipa yang di Karanganyar itu ya menarik sih Bu. Ya, seperti temboknya di batu bata merah, nggak diapain, kan teksturnya kan alam ya Bu ya. Alam nyatu dengan alam itu ya menurutku itu menarik banget sih Bu, hotelnya itu. Ya. Itu diwakili oleh Rahmalia. Halo. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Rahma. Bisa share screen dan bisa mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dikerjakan ya? Bisa Bu, izin ya. Di Kota Solo juga terdapat Hotel Font One yang terdapat di dekat bandara, yang merupakan hotel kasual dengan kamar yang simpel,
Terletak 2 km dari Bandara Internasional Adi Sumarmo ini berjarak 4 km di Waduk Cengklik era Belanda yang Guru memberikan penugasan berupa proyek mengenai akomodasi yang ada di sekitar tempat tinggal siswa. Ada siswa yang tinggal di perkotaan dan ada juga yang tinggal di daerah pegunungan. Tentunya jenis akomodasi yang mereka temukan juga berbeda-beda. Siswa kemudian melakukan observasi baik dengan datang ke hotel secara langsung dan mewawancarai sumber yang dipercaya maupun mencari data-data secara digital di internet mengenai akomodasi tersebut. Setelah itu mereka mengidentifikasi hasil observasi akomodasi tersebut dan membuat slide presentasi yang akan dipaparkan pada sesi sinkronus berikutnya. Pada sesi ini selanjutnya siswa memaparkan hasil proyeknya dan ditanggapi oleh siswa dari kelompok lain. Kemudian guru dan siswa sama-sama membuat sebuah kesimpulan dari hasil pembelajaran. Kalau kita ngelihat presentasi pertama dari Rachel ya, terus kita ngelihat presentasi kedua dari Rahma, terlihat sangat berbeda ya. Kalau yang pertama tadi ada bangunan villa ataupun hotel yang tempatnya di tempat yang di pegunungan, di tempat orang yang biasanya orang kota itu datang ke daerah pegunungan itu untuk ini ya, untuk menenangkan diri, untuk kalau sekarang anak-anak sekarang nyebutnya self healing gitu ya. Nah mereka karena udah mental breakdown gitu kan, terus mereka self healing kemana, ke tempat-tempat rekreasi seperti di misalnya Jawa Dwipa. Presentasinya tentang Jawa Dwipa, hotel villa-villa di Tawangmangu yang konsepnya sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Rahma. Kira-kira ada nggak ini terbersit sebuah pertanyaan? Apa yang membedakan keduanya, terus kenapa berbeda? Ada yang mau bertanya nggak nih? Reva mau bertanya? Atau bisa raise hand, kalau mau bertanya bisa raise hand. Atau yang lain? Ketika melihat tatarannya Rahma nih, kira-kira yang menarik apa? Pasti bangunannya tuh dengan latar warna biru tadi ya, di presentasinya akan terlihat sangat futuristik gitu, terlihat modern. Sangat-sangat berkebalikan dengan apa yang ditampilkan oleh Rachel di awal tadi yang semuanya tuh serba back to nature gitu ya. Jadi konsepnya itu kembali ke alam dengan temboknya warna merah bata tanpa diberikan semen seperti itu. Sedangkan di Hotel Aston Alila dan lainnya tadi sangat berbeda dengan sentuhan futuristik. Bangunannya sangat modern gitu. Dan terlihat classy gitu ya, biasanya digunakan untuk mereka yang memang membutuhkan fasilitas akomodasi untuk pekerjaan bisnis, meeting, bahkan kalau Presiden Jokowi itu dulu juga menginapnya di Aston. Dari pembelajaran ini diharapkan siswa bukan hanya mengetahui jenis-jenis akomodasi dalam perhotelan, namun mereka memahami konsep penyediaan akomodasi beserta jenis-jenisnya. Mereka juga dapat menjelaskan ciri dan peran hotel serta mengidentifikasi jenis-jenis layanan akomodasi dan mengidentifikasi kegiatan usaha perhotelan. Sehingga pembelajaran yang mereka lakukan lebih bermakna dan berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena dalam mempelajari bidang perhotelan seperti housekeeping, front office, laundry, dan lain-lain, siswa juga perlu mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis penyediaan akomodasi beserta ciri-ciri dan perannya sebagai dasar pengetahuan di bidang perhotelan. Di akhir pertemuan, untuk mengetahui apakah materi sudah diterima dengan baik oleh siswa, saya memberikan post-test untuk dikerjakan siswa secara online. Demikian tadi ide inovasi pelaksanaan blended learning yang saya lakukan dalam pembelajaran industri perhotelan di SMK Negeri 7 Surakarta. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terus berinovasi untuk kemajuan transformasi pendidikan Indonesia. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.